Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga mereview pergerakan ISG yang cukup dalam hari ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG kemarin tertahan di EMA 100 dan hari ini menembus di area EMA 200. Ini pertanda yang kurang bagus. Karena pola pertama dia membentuk bullish pattern, dia mengalami false break. Kemudian dia ingin menguji kembali dan tidak dapat tertembus. Kemungkinan besar target penurunan jika bullish channel ini ditembus, maka potensinya bisa menyentuh di area 5.825 sampai 5.745. Teman-teman harus persiapkan cash, karena cash is king dimanapun kita berada. Di sini ada demand kecil di area 5.873 sampai 5.856. Apakah ini hanya meretest beberapa demand saja, atau kemungkinan ingin menjemput beberapa demand yang belum tertutup? Kalau kita lihat secara gap jam 9 dan jam 1.14 Juli dan jam 9.15 Juli, ini ada gap kecil dan positifnya dia sudah menembus ya, dan dia membentuk kissing atau dia membentuk tail yang cukup kuat. Namun kalau kita lihat pada time frame 1 jam, indikasi perlawanannya sudah ada. Maka saya pikir masih ambigu untuk kita ambil kesimpulan bahwa ISG sudah mengalami fase bearishnya. Tetapi kalau kita berpatokan dari ISG berdasarkan EMA dan patternnya bullish channel ini berhasil di breakdown, saya pikir memang bearish sudah dimulai. Dari momentum, memang MACD volume trend dan RSI pergerakan harganya memperkirakan bahwa memang sudah terjadi bearish trend di composite. Kalau kita ambil time frame 200 sebagai harga rata-rata support terakhir, 200-nya itu berada di 5.931. Ini ada area terakhir sebagai pertahanan untuk composite. Baik, langsung saja kita review saham yang ingin saya bahas. Di sini ada PRDA. PRDA membentuk pola cukup bagus ya. Dia sudah turun dan membentuk pola bearish channel. Teman-teman bisa memperhatikan area ini, area 6.525 sampai area 6.400 untuk entry. Jika teman-teman ingin tertarik untuk saham PRDA di area 6.800 juga bisa entry. Tetapi pada 3 area ini kita lakukan akumulasi secara cicil, karena kemungkinan besar dia akan membentuk pola bearish channel dengan break yang cukup kuat, karena fase konsolidasinya sudah sangat bagus ya. Lalu kalau kita lihat juga secara time frame 1 jam sudah mengindikasikan dia akan balik arah. Di sini ada bullish divergence. Kalau kita tarik dari sini ada indikasi perlawanan harga sudah dimulai, namun secara price in itu belum terlaksana. Jadi PRDA saya pikir sangat layak kita pantau untuk akumulasi cicil seperti itu. Selanjutnya ada saham SMA. SMA mantul di area demand-nya di area 1705, cukup bagus mantulnya dengan volume yang cukup besar. Maka butuh konfirmasi di esok hari, apakah dia break di area 1810 untuk mengkonfirmasi dia punya pola morning star mungkin sebagai tanda reversalnya, atau mungkin tree shoulder green, dia bentuk 2 candle hijau lagi sampai hari Senin. Jadi bisa kita lihat dulu SMA
untuk dapat kita pantau. Dari momentum memang secara pergerakan composite sedikit berlawanan ya kepada SMA, karena dia mengindikasikan bahwa fase bearish-nya sudah akan selesai karena sudah turun cukup dalam, hampir 25%, karena dia sudah break. Dia punya pola kemarin itu adalah double top dengan target penurunan sesuai lebarnya, yaitu di sudah sesuai ya, dan fasenya sudah selesai untuk SMA. Jadi SMA sudah sangat menarik ya untuk kita pantau juga. Tentunya ada saham Hope. Ini salah satu saham high risk, teman-teman bisa lakukan entry jika dia berada di 119. Di entry 119 teman-teman bisa lakukan entry kembali, atau jika dia break 141 teman-teman bisa lakukan akumulasi buy ya, atau break 139 dengan stop loss dengan cukup cepat. Kenapa? Karena di sini ada gap yang biasanya gap supply harus kita tutup ya, di area 166 sampai 139, dan sekarang tertahan di area 139. Jadi jika teman-teman tertarik untuk saham Hope, bisa entry di 133 atau di 139 dengan risk profilnya ya minimal 2-3% untuk kita lakukan stop loss. Volume hari ini belum cukup valid, jadi harus kita perhatikan dulu untuk saham Hope. Tapi kita lihat memang dari secara MACD dan RSI time frame 4 jam mengindikasikan bahwa fase reversalnya sudah akan dimulai. Jadi Hope bisa kita pantau untuk esok hari. Selanjutnya ada saham MTWI. MTWI cukup menarik. Dia membuat pola pengujian area supply demand-nya di area 110 sampai 106. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MTWI bisa melakukan entry di area sini dengan target TP secara cepat itu di 113 sampai 120, dengan stop loss itu di bawah 102. teman-teman bisa lakukan cut loss. Secara momentum sudah cukup bagus ya, momentum, volume trend, momentum pergerakan harga secara time frame 4 jam itu sudah sangat menarik ya. Saya pikir MTWI bisa kita pantau juga untuk esok hari. Selanjutnya ada saham IPTV. Dikala BABP mengalami fase ARB secara drastis, di satu sisi IPTV memiliki pangsa pasar yang cukup berbeda. Di sini dia membentuk pola bearish channel dengan area pantulan di area 236. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham IPTV bisa memperhatikan area 236 ini untuk entry dengan stop loss di bawah 230, dengan taking profit bisa di area supply-nya di area 266 sampai 264 atau di area 248 sampai 24. Jika teman-teman tertarik bisa lakukan entry. Area supply optimal itu berada di area 286 sampai 282. Jadi memang sentimen MNC Group akan berbarengan, tetapi kalau kita lihat sendiri dari posisi IPTV sudah berada di bawah bearish channelnya. Jadi teman-teman bisa lakukan akumulasi ketika ingin memiliki saham IPTV dengan target profit yang sesuai ya. Selanjutnya ada saham BBYB. BBYB sudah beberapa kali ARB, sudah sangat menarik menurut saya karena potensi penurunannya bisa mencapai area gapnya itu di area 1235, tapi masih ada gap di area 1210. Kemungkinan besar akan ada pantulan dulu untuk esok hari, atau dia open gap di sini lalu dia turun dan area gapnya ketutup di area 1210, maka teman-teman bisa lakukan area antri di 1235 sampai 1210 untuk titip sendal dengan target profit sampai hanya kemarin itu di 1330 ya. Teman-teman bisa lakukan target profit, dan ingat sambil BBB kita lakukan untuk copet-copet saja ya, karena fase downtrendnya masih cukup kuat. Selanjutnya ada saham BGTG, kasusnya sama, ada open gap. Nah, area 220 sampai 218 teman-teman bisa perhatikan untuk entry nanti dengan target profit dia sesuai di area 240 mungkin, atau di area 246 sampai 242.
teman-teman bisa lakukan titip sendal juga seperti yang kita lakukan di saham WH dan BBHI hari ini. Dan fase downtrendnya masih belum selesai, saya pikir kita bisa tektok ya, atau bisa coba sedikit di saham BGTG. Selanjutnya ada saham BBKP yang mengalami penurunan juga sama, dan posisinya nanti akan menyentuh di area 525. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BBKP, bisa entry nanti di area 525 ini sebagai target penurunannya. Jika kita ambil target penurunan di 525, atau dia nanti turun bisa mencapai area 510. Nah, berarti teman-teman bisa lakukan area entry di 525, 520, 510, atau di 510, 515, 520, dan teman-teman bisa lakukan variasi untuk entry ya untuk saham BKP bagi teman-teman yang belum memiliki, karena ada potensi dia akan menutup gap pastinya. Selanjutnya ada saham BBI, udah kita lakukan taking profit ya. Jadi BBI sudah kita taking profit dan dia sudah menyentuh area supply-nya, area supply sudah tertutup, maka area demand juga sudah berhasil ditutup, maka masih ada potensi penurunan karena masih berlanjut merah hari ini mencapai 1950 sampai 1720, karena di sini ada demand cukup kuat juga karena ada area base di sini. Teman-teman yang sudah ikut kelas pasti ingat apa fungsi base ini ya. Ada demand di sini, kemungkinan besar akan turun dulu dan membentuk base kecil di sini untuk menandakan fase bearishnya sudah selesai, maka dia akan lanjut lagi seperti itu. Harusnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada saham Toys. Saya ingin review Toys. Kita sudah cukup puas ya dikasih arah hari ini dengan break 79 sebagai area break bullish-nya, dengan potensi masih ada area lanjutan di area 104. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Toys bisa lakukan taking profit nanti di sana di area 104, berjaga-jaga karena ini merupakan area supply yang cukup kuat dan tidak mampu ditembus beberapa kali seperti itu. Teman-teman bisa lakukan sell on strength untuk saham Toys. Volumenya cukup valid ya. Dia akumulasi di sini, distribusi sedikit, lalu di top up ya, atau digenjot atau dinaikkan secara tiba-tiba pada hari ini. Secara MACD, secara RSI pergerakannya sudah cukup bagus. Jadi Toys bisa teman-teman lakukan sell on strength untuk esok hari. WH juga sama, saya sudah kasih di channel untuk ambil antrian di area 160, tetapi memang tidak ditembus, maka kita lakukan HK kemarin, hari ini kita lakukan HK dan diberikan arah dengan area supply yang langsung ditutup. Kemungkinan besar akan ada koreksi, dia akan meniru polanya yang sama, maka teman-teman harap berhati-hati untuk saham WH ya. Jika ada repeat history yang dilakukan oleh saham WH, teman-teman bisa lakukan taking profit atau memasang SL langsung, menghindar ARB ini akan dilanjutkan. Ini ada saham Agro yang ingin saya review. Agro sudah berhasil break channelnya, teman-teman harus hati-hati. Pertahanan terakhir itu di area 1900, jika area 1900 berhasil ditembus, maka area lanjutannya itu mencapai 1610 sampai 1560. Secara momentum dan RSI juga menandakan Agro sudah mengalami fase downtrend. Jadi teman-teman bisa mengurangi posisi atau melakukan taking profit dulu untuk mengamankan cash dan mengamankan posisi di Agro. MTEK juga salah satu saham favorit Sobat Joker. Selain Agro tadi, masih ada potensi penurunan mencapai 1680 sampai 1630. Kenapa? Karena ada area demand yang sudah di retest kemarin di tanggal 27 Januari 2021. Berhasil di retest, dia menutup demand gapnya, dan kemungkinan besar akan menuju area demand gapnya untuk menguji satu kali lagi area demand ini menjadi lebih kuat atau tidak. Jika area demand ini tidak mampu kuat, maka akan lanjut penurunan mencapai 1540 sampai 1485. Kenapa? Karena ada area demand di sini. Teman-teman bisa memperhatikan area tersebut.
Secara volume juga mengindikasikan bahwa bearishnya masih cukup kuat. Maka distribusi masih akan berlanjut untuk esok hari kemungkinan. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.